Bapak dan Ibu, kalau saya kembali mengingat tentang Ki Hajar Dewantoro, di mana dia mempunyai 3 slogan. Anda bisa lihat di slide. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Kadangkala kalau saya bertanya kepada adik-adik SMP atau SMA, ini hanya menjadi sebuah slogan yang bahasa Jawa, artinya ya hanya sekedar diketahui bahwa artinya ini adalah sesuatu hal yang menuju kepada dunia pendidikan. Bapak dan Ibu, ada yang masih ingat? Ya Ibu, iya. Boleh berdiri Ibu, biar bisa difoto. Difoto dan sedikit senyum. Silakan. Terima kasih. Ya, Ingat Sosum Toda yang dapat memberi contoh, betul di handayani di tengah Kesini dulu. Itu kayak berarti ya. Ini tuh. Di depan memberi contoh, di tengah mendorong, yang di belakang. Jangan mendorong gitu. Yang di tengah kegencet. Pokoknya Ingaso di depan, ya Ingajo di belakang mendorong. Yang di tengah ngapain Bu? Yang di tengah mau ngikutin di depan apa di belakang? Oke, ada lagi? Silakan. Ini anak dengan bio Ngarso Suntulodo itu yang di depan memberi contoh, kemudian Madio Bangun Karso di tengah membangun semangat, Tuturi Handayani di belakang mengikuti, memberi semangat, memotivasi begitu. Memotivasi. Oke, ada lagi? Yang sebelah sini? Ibu. Nah, kalau ibu nggak tahu, anak murid ibu lebih nggak tahu lagi loh ya. Oh, boleh, maksudnya. Ingaso Suntulodo itu saat kita berada di depan atau menjadi pemimpin, kita harus bisa menjadi sebagai seorang teladan ya. Kemudian yang Madio Mangun Karso, saat kita menjadi di tengah-tengah atau posisi kita sebagai rakyat biasa, kita bisa membangun di tengah komunitas, kita bisa menjadi memberikan motivasi. Tuturi handayani saat kita berada posisi kita di belakang, ya kita bisa mendorong menyemangati yang lainnya. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Bapak dan Ibu, saya pernah ngobrol dengan seseorang yang mempunyai yayasan high school, sekolah mahal. Oke. Sekolah mahal. Tapi ada tapinya. Tapi ternyata sertifikasi dari kurikulum dan pola pengajaran high school dibeli dari Amerika, di mana dari Amerika ini dia mengolah metodenya Ki Hajar Dewantoro. Ironis kan? Sangat. Orang Barat datang ke Indonesia, menggali apa yang ada di Indonesia, dibawa lagi ke Barat, dibikin satu metodologis praktis dan dijual ke Indonesia. Banyak terjadi, banyak sekali. NLP, Neuro Linguistic Program, Richard Bandler itu menemukan setelah 10 tahun berada di Bali. Kemudian ego state therapy, Gordon Emerson menemukan setelah dia belajar juga ke Nusantara tentang pola dari sedulur papat limo pancernya Jawa, itu adalah ego state. Dan Gordon Emerson mengolahnya menjadi ego state therapy. Kekurangan kita adalah kita jarang sekali bisa membuat metodologis praktis. Ini kekurangan kita memang, dan kita harus akui bahwa kita jarang sekali dan sukar untuk membuat metodologis praktis. Nah, mereka nggak punya bahan, tapi mereka pinter sekali membuat metodologis praktis. Sehingga hal-hal yang kelihatan rumit di kita. Loh, kalau Bapak dan Ibu mendengar kalimat Jawa sedulur papat limo pancer itu rumit loh.
klenik, iya kan Bu? Nggak mudeng kan, walaupun banyak yang orang Jawa. Yang orang Jawa siapa? Udah, orang Jawa nggak tahu Ki Hajar Dewantara. Oke, ini contoh simpel ya. Kalau kita berpikir tentang sedulur papat lima pancer, ini rumit dan klinik sekali. Dibilang, wah ini ajaran-ajaran mistik dari Jawa. Tapi setelah itu dipelajari oleh Gordon Emerson, dibawa lagi ke Australia, itu menjadi sebuah metode yang namanya ego state therapy. Dan menjadi mahal, Anda ngikutin itu 4 hari, bisa sampai 7-8 juta. Ego state therapy. Padahal mbah-mbah kita dulu sudah mengajarinya. Nah, kalau kita semuanya punya peran untuk membuat metodologis praktis, kita nggak akan ketinggalan kok. Nggak akan ketinggalan. Kalau kita punya cita-cita Indonesia 2025 menjadi Indonesia mercusuar dunia, kita mulai dari sekarang. Kita gali apapun juga untuk membuat satu metodologis praktis, kemudian kita ajarkan kembali ke Indonesia, ini menjadi hebat. Karena kita punya loh segalanya. Dan ini adalah gudangnya kita. Berkiblat sama mereka, oke. Tapi kemudian kalau kita membeli satu metode yang ternyata itu digali dari kita, kok ironis banget ya? Ironis sekali loh, ironis sekali loh. Nah, kita tidak akan ketinggalan di sana. Kalau ini saya bahasa Inggriskan sekarang. Oke, make it simple lah. Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, ini saya bahasa Inggriskan. Yang satu adalah to be model, to inspire, dan to motivate. Simple kan? Ing ngarsa sumtulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ini saya ubah dalam bahasa Inggris. Artinya, ketika kita menjadi seorang public speaker, Anda akan mengabarkan citra Anda keluar. Karakter dasar yang harus kita miliki adalah karakternya Ki Hajar Dewantara. Dan ini dipakai oleh Anthony Robbins. Dan ini dipakai oleh Robert Kiyosaki. Ironis juga loh. Mereka hanya gali dari 3 ini kemudian bisa menjadi sebuah materi seminar yang luar biasa. Yang pertama adalah kita menjadi model. Bapak dan Ibu semuanya adalah model. Di mana anak murid kita itu akan membuat analog marking sesuai dengan model yang dilihat. You are model. Bukan hanya sekedar transfer knowledge yang dilakukan oleh Mbah Google, tapi kita akan mengajak untuk menjadi sebuah kegiatan yang menghasilkan transformasi. You are model. Nah, sekarang kalau mau menginspirasi, contoh guru bahasa Indonesia mengajak anak muridnya untuk belajar mengarang, kemudian anak muridnya tanya, Bu, berapa buku yang sudah Ibu hasilkan? Apakah Ibu punya blog tulisan yang saya bisa belajar tentang mengarang itu seperti apa? Berapa banyak guru bahasa Indonesia yang punya blog tulisan? Berapa banyak guru bahasa Indonesia yang punya buku? Berapa banyak guru bahasa Indonesia yang suka menulis padahal dia mengajarkan pelajaran mengarang? Kalau nggak ada, you are not to be model. Kemudian tidak akan bisa menginspirasi karena memang tidak ada karya yang dihasilkan. Kalau tidak bisa menginspirasi, bagaimana bisa memotivasi? Loh, kita nggak akan bisa harapin kok anak murid kemudian datang ke sekolah itu dengan penuh motivasi. Ayo, kamu ingat dong cita-cita kamu harus penuh motivasi. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Motivasi akan timbul setelah dia melihat sebuah model. Modelnya punya karya, dia akan terinspirasi. Kalau dia terinspirasi, dia akan termotivasi. Artinya apa? Ketika seorang anak murid ketemu dengan seorang ibu guru, kemudian dia belajarnya timbul. Kenapa? Karena bu guru ini sangat ceria, karena bu guru ini penuh semangat. Jadi apapun, walaupun tidak berkata sepatah kata pun si ibu guru ini, muridnya akan terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Karena memang menjadi model. Nah, yuk Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke dalam public speaking, karakter yang harus kita punyai adalah saya akan menjadi model, saya harus menginspirasi, dan saya akan mempunyai motivasi untuk menularkan motivasi tersebut.
Saat saya mengadakan kegiatan subconscious writing, kemudian menulis itu mudah untuk anak-anak, artinya saya harus punya karya. Saya nggak perlu bilang sama anak-anak yang saya ajar untuk menulis bahwa menulis adalah bla 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 bla, nggak perlu. Saya cukup bawakan buku saya, ini adalah buku saya, yuk kita belajar menulis. Mereka melihat model dan mereka terinspirasi, kemudian mereka akan termotivasi. Kalau ini kita tidak rubah dari sekarang, nggak ada modelnya, inspirasinya nggak ada, dan juga motivasinya tidak akan ketemu.